ya mengajar menyampaikan firman di doa di tempat ini. Ini detik-detik terakhir justru saya justru yang sedih ya. Saya banyak menyembah aja di kamar. Ya kadang-kadang sedih juga karena sudah seperti keluarga ya, sudah dekat kita di sini. Tapi saya percaya semuanya ada maksud Tuhan yang terbaik. Ya. Untuk itu mari kita sama-sama mau belajar. Saya hanya sekedar untuk kita mengingatkan betapa dahsyat ya kuasa doa itu. Sampai Tuhan Yesus saja menyuruh kita untuk jangan jemu-jemu berdoa. Mari kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Namanya menegaskan berarti penting, benar? Apa yang Tuhan Yesus tegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada amin? Untuk itu mari doa kita jangan up and down ya. Nanti datang doa, nanti enggak. Apapun tantangan Bapak Ibu, mari kita jadikan. Kalau kita tidak berdoa seperti kita tidak bernafas, maka kita akan mati ya secara rohani. Alkitab juga berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bukan doa orang pintar loh. Bukan pintar berdoa. Bukan doanya yang Tuhan lihat. Ternyata walaupun kata-katanya kita sudah rancang begitu hebat, tapi kalau hidup kita tidak benar, Tuhan juga tidak akan dengar doa kita. Makanya doa orang benar. Dan saya yakin kita semua di sini kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, ya. Untuk itu saya mendorong malam hari ini, apapun yang saudara hadapi, tantangan ke depannya, pergumulan seberat apapun, tetap datang kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, orang yang berseru dalam nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia akan ditolong, ya. Jadi mari apapun datang kepada Tuhan, ya. Jangan kita datang kepada manusia, tapi datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kita, mari kita datang bawa kepada Tuhan. Amin. Bawa kepada Tuhan. Jangan main hakim sendiri, tapi belajar serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ya. Mengapa kita perlu berdoa? Ada 5 alasan, secara cepat saya akan bagikan. Mengapa kita harus berdoa? Alasan yang pertama, karena doa bisa mengubah atmosfer keadaan kita. Bapak Ibu, betapa kuat dahsyat doa itu. Dia bisa mengubah atmosfer keadaan kita. Saya diingatkan, tiba-tiba timbul satu quotes di dalam pikiran saya, bahwa sebuah doa bisa mengubah keadaan. Ingat, sebuah doa bisa mengubah keadaan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan di situ, kalau kita khawatir, kalau kita takut, dikatakan nyatakan itu kepada Tuhan di dalam apa? Doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka damai sejahtera Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kita. Wow, jelas sekali ya. Kalau kita rasa takut, rasa khawatir, waduh Tuhan, ini keadaan ini, kenapa harus begini, kenapa begini? Tuhan firman Tuhan jelas katakan, bawa itu kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur, dalam doa, maka akan ada damai sejahtera dalam hati kita. Ya, itu akan mengubah suasana yang nggak enak jadi enak. Waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita datang berseru dalam nama Yesus. Jadi di sini kita lihat bagaimana hati yang penuh khawatir bisa diubah dengan damai sejahtera.
Jadi ternyata doa sekali lagi bisa merubah atmosfer dan keadaan. Ya, atmosfer sejelek apapun, tapi di saat kita datang kepada Tuhan, kita bersatu hati, berseru, maka Tuhan akan mengubahkan atmosfer yang jelek jadi baik. Ada amin? Ayo jangan tegang-tegang dong ya. Jangan tegang-tegang. Ini hari terakhir Ibu, jangan tegang-tegang ya. Jadi hari ini mungkin kita sedang menghadapi ya sedang menghadapi misalnya gundah gulana ya, apalagi penuh dengan persoalan kesedihan, kekecewaan. Mari sekali lagi saya mengatakan, berseru kepada Tuhan, datang kepada Yesus, berdoa lagi lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan jemu-jemu berdoa, datang terus berdoa, tersungkur di kaki Tuhan. Saya kadang lihat nih beres-beres mobil, aduh pusing kepala. Mereka kerja, saya cuma keluar ya, nanti saya masuk lagi kamar, saya menyembah lagi, pusing lihat itu daripada menyembah kami dan lain-lain kerja. Saya bekerja di dalam roh saja, saya doa, saya menyembah terus. Kalau nggak pusing juga lihatnya ya. Jadi mari berdoa lebih sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa mengubahkan yang negatif menjadi positif ya. Ada amin? Jadi sekali lagi, doa bukan hanya mengubah atmosfer keadaan keluarga kita pribadi, tapi bisa mengubah keadaan bangsa kita. Benar? Bisa mengubah loh. Waktu kita berseru, waktu kita berdoa, itu bisa mengubah. Apalagi saat-saat ini kita banyak berdoa untuk bangsa kita, Bapak Ibu ya. Berdoalah untuk bangsa kita. Karena kita melihat di sini, saya lihat contoh aja, kota Niniwe sudah divonis Tuhan. Mereka akan dihukum Tuhan. Tapi di saat mereka berseru kepada Tuhan, mereka berpuasa, datang, sujud di kaki Tuhan, kok bisa mengubah hati Allah? Benar, hanya doa yang bisa mengubah hati Allah. Kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti dia laksanakan. Apa yang bisa mengubah hati Tuhan? Hanya doa. Doa itu doa syafaat, Bapak Ibu. Karena doa syafaat itu doa tingkat tinggi, saya bilang. Karena kita duduk bersama dengan raja di atas segala raja ya. Kita berdoa memohon, maka kita lihat kota Niniwe boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, mengapa kita harus berdoa? Karena doa bisa apa? Pertama tadi, mengubah atmosfer dan keadaan. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa mendatangkan kebangunan rohani. Waktu kita berdoa, kita bersatu hati, kita sungguh-sungguh berseru, minta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Waktu ada orang mau mati di dalam doanya, dia mau berseru pada Tuhan. Bayangkan tiap hari Jumat ini kalau kita datang mempersiapkan hati, kita mau bersatu hati mau berdoa, kita akan melihat kebangunan rohani akan terjadi. Amin. Karena hanya doa yang bisa merubah itu. Alkitab berkata, jika umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa dan berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka Tuhan akan mendengar dari surga doa-doa kita dan mengabulkan setiap seruan kita dan memulihkan keadaan negeri kita. Ada amin? Ini firman Tuhan. Ya dan amin. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tahukah saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di atas loteng Yerusalem mengalami revival kebangunan rohani? Karena Alkitab berkata mereka berkumpul dan berdoa. Waktu mereka berkumpul, mereka berdoa, terjadi revival di loteng Yerusalem. Bapak Ibu,
kita juga melihat terjadi revival. Kalau kita lihat di tahun 1902, salah satu kota di Los Angeles, ya, terjadi. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mau berdoa. Mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka menangisi jiwa-jiwa. Maka Allah menjawab doa mereka. Kita tahu di mana di Asu Sastri, ya, seperti itulah namanya, gitu ya. Kita lihat waktu kita sungguh-sungguh berdoa, nggak asal berdoa, langit terbuka dan terjadi kebangunan rohani. Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu. Orang-orang mengalami lawatan Tuhan, bukan hanya di kota Austria, tetapi menyebar ke seluruh Los Angeles. Itu pengaruhnya luar biasa. Jadi saya percaya kalau kita di sini sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan, jangan cuma kita terputar dalam masalah, kita terputar di situ lagi, Bapak Ibu ya. Tapi mari kita keluar dari situ, kita melihat jiwa-jiwa. Kota Palangkaraya perlu dimenangkan. Anak-anak muda, saya mendengar banyak hal di kota ini. Kalau bukan dari kita, siapa lagi mendoakan kota kita? Yang ketiga, jadi pertama, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa mengubah atmosfer dan keadaan. Kedua, doa bisa terjadi kebangunan rohani. Dan yang ketiga, karena doa memberi kekuatan. Waktu kita lemah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 40, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata ketika kita berdoa, doa memberikan kekuatan yang baru. Kita lihat di ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini cerita waktu Yesus mau disalib, ya, di Taman Getsemani. Dia melihat itu, dia memikul itu berat, dia secara manusia. Dia datang berdoa, dia istilahnya sampai lemah, gak ada kekuatan karena dia melihat salib yang harus dia lewati, begitu berat. Tapi waktu dia berdoa sendiri, Bapak Ibu, malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia kuat dan dia siap untuk melewati salib itu. Di dalam Yesaya 40:31 juga katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan. Menanti-nantikan Tuhan gimana ya? Doa. Waktu kita berdoa, kita menyembah, Bapak Ibu. Makanya kalau lagi berdoa, jangan mikir sana, mikir sini. Handphone berbunyi, angkat. Bapak Ibu, lepaskan semua itu dulu. Datang. Tuhan bilang, tidak bisa kau 1 jam dengan aku. Kamu tidak mau jatuh dalam pencobaan. Mari lepaskan seluruh kesibukan, datang kepada Tuhan, berdoa. Maka kau akan melihat kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup kita. Saya sempat lihat kata menantikan berasal dari kata Ibrani kafa, yang artinya mempunyai waktu, menyediakan waktu untuk berdoa mencari Tuhan. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Maksud kita memberikan waktu untuk kita mencari Tuhan. Dan saya percaya apapun kondisi keadaan kita, lagi letih, lesu, beban berat, waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita diberi kekuatan. Amin. Secara manusia ibu capek, saya udah capek tingkat dewa, ya, capek sekali. Lihat ini terus belum persiapan terus kan, khotbah terus di 1 minggu ini kan, perlu persiapan. Tapi saya melihat karena saya terus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, hikmat turun, ya, mengalir. Dan yang
yang keempat, alasan kenapa kita perlu berdoa? Karena doa mengalahkan kuasa iblis. Kalau kita selalu ada di hadirat Tuhan, gak usah takut. Orang mau pakai ilmu gaib, ilmu hitam, ilmu apapun, kita akan mempan. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Iblis akan dihancurkan dan dikalahkan ketika kita berdoa. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya katakan iblis tidak tahan bagi orang yang suka berdoa. Saya beberapa kali contoh. Waktu saya masih pelayanan di Jakarta, saya mau mendoakan orang di Tangerang. Saya diminta mendoakan, cuma bilang istrinya. Sudah kasihan istrinya karena tiap minggu 3 kali cuci darah. Waktu kita nyampe di rumahnya di Tangerang, kaget saya. Keluar suaminya dengan kursi roda. Baru keluar istrinya lagi dengan kursi roda. Keluar lagi satu anaknya dengan kursi roda. Terus bapaknya, sudah begitu aja sombongnya minta ampun. Bicaranya, ibu tahu, ibu lihat itu memang waktu kita datang ada bunga krans ya, bunga orang mati di tetangga situ. Ibu lihat itu krans itu, karena katanya dia bikin sakit hati, dia jampi-jampi mati tuh orang depan. Terus dia waktu pendeta dia sebut satu gereja terkenal, gembalanya datang, dia jampi-jampi, gembala lari katanya. Bahkan dia bilang dia dibawa di mana yang ada orang bule katanya, dia jampi-jampi. Mereka takut sama dia. Wah, pas dia ngomong saya berdiri dan saya katakan, Pak, maaf ya, saya bilang, saya datang di sini bukan melihat ocehan Bapak yang gak berguna. Saya diminta untuk mendoakan istri Bapak, saya bilang. Saya tegas ngomong sama dia. Kalau Bapak gak mau doakan, silakan. Terus istrinya, Bu, tolong saya, Bu, suami saya Bu, lihat tuh di kamar dia tuh segala macam kris, segala macam kuasa kegelapan itu sudah ada di sini. Saya bilang, oke, kalau ibu mau didoakan karena ada tujuan kita datang mendoakan ibu. Saya doakan ibunya, tiba-tiba bapaknya, Bu, tolong saya, Bu, tolong saya. Sudah nggak tinggi lagi, nadanya sudah bukan mi, dan sudah do, gitu ya. Terus saya bilang, saya balik bentak-bentak juga. Orang itu perlu dibentak. Saya, Bapak mau didoa? Bapak bertobat. Saya bilang gitu. Bapak bertobat. Terus dia kan sempat singgung, dia sakit hati sekali dengan anak mantu. Gitu. Gini. Saya bilang, Bapak harus mengampuni Bapak ke anak mantu. Kalau Bapak nggak mengampuni, percuma ibu doakan Bapak. Mentok cuma sampai di plafon. Saya bilang, iya Bu, saya mengampuni dulu. Akhirnya saya bilang, oke, kamu disebut namanya, ya tuntut dia berdoa. Tapi maaf, saya nggak mau doa pelepasan. Kalau Bapak butuh doa pelepasan, telepon kembali dari saya. Saya hanya doa, Bapak minta belas kasihan Tuhan untuk Bapak itu. Saya berdoa dan saya pulang. Lihat, orang yang terlibat dalam kuasa kegelapan, wah, luar biasa dahsyat. Karena itu bukan cuma awalnya kelihatannya. Hukum sembuh, padahal dia apa? Ini yang lain lagi, ya. Jadi luar biasa. Tapi saya percaya kalau kita kuat dalam doa, kuasa Tuhan terjadi. Saya baru datang di Palangka ini, datang di Pastori Lama, tiba-tiba lihat ular, lagi doa tiba-tiba semua jerit di sana, lihat ini, lihat itu. Ya macam-macam tanya yang lama-lama. Dulu di sini, hebat sekali. Saya lagi doa di rumah, saya tiba-tiba saya berperang, saya tanya, ini saya lihat orang begini, itu panglima katanya, panglima di sini datang menyerang saya. Tapi saya nggak pernah takut, karena saya tahu kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Doa tiba-tiba saya lihat kayak ada buaya putih di depan. Dulu kita rumah di yang kecil itu kan, dia punya pintu ada kaca kan. Kita lagi doa menyembah, saya lihat. Terus saya tanya, dulu ada siapa Pak? Itu Bapak sendiri. Pak sendiri, saya lihat, ibu itu memang kepercayaan di sini katanya.
Oh, saya bilang sudah doa berperang. Banyak hal, beberapa rumah yang bisa doakan. Itu peperangan ini dia udah bersih. Lupa binatang udah enak, sudah bersih. Masih ada sedikit. Jadi nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi nggak usah kita takut, percaya di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Amin. Yang terakhir, karena waktu saya habis, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa mendatangkan mujizat. Amin. Doa mendatangkan mujizat. Hari ini, kalau engkau mengalami persoalan apapun, saudara membutuhkan mujizat, apapun bentuk mujizatnya, mari datang berseru dalam nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Itulah mujizat. Kalau hari ini kita datang, malam ini kita butuh kasih karunia, butuh mujizat, butuh pertolongan, tidak ada cara lain, datang kepada Tuhan. Ya, doa, katakan kepada Tuhan. Saya ini kadang-kadang sedih juga ya. Semakin dekat mau ke Jakarta, semakin ada rasa kesedihan mau berpisah gitu kan. Tapi datang kepada Tuhan. Saya percaya 5 hal yang saya bagikan di pelayanan terakhir saya, biar saya merindukan bahwa jemaat di sini, kita semua para pekerja, pelayan, nangkap apa yang menjadi hati Tuhan. Ya, biar kami akan melihat gereja ini, ya tidak berjalan di tempat, tapi gereja ini akan maju ke depan, akan menjadi gereja yang luar biasa, berdampak untuk kota Palangkaraya. Ya, saya bersyukur karena kesaksian banyak yang datang apa. Aduh ibu ingat, berarti gak sia-sia apa yang ibu lakukan, berarti ada dampaknya. Dan biarlah ini tidak akan menjadi sia-sia. Ada amin? Ya. Mari sekali lagi. Saya tadi minta lagu tuntunan Roh Kudus. Saya bangkit